fire for so long, but you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I'm lifting higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before, the kind of life that I could not find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be with you. Be with you. Be with you. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Your love, like nothing I've seen. My wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist. You are. I'm lifting higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before, the kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you. Be where you. Be where you. I never knew a love like this before, the kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Hai Energies People dimanapun kalian berada, selamat bergabung kembali dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Mengucap syukur pada Tuhan karena penyertaannya sepanjang tahun 2020 atas kehidupan kita. Dan yang saya mau katakan, kalau 2020 kita menghadapi situasi yang mungkin gak enak buat kita semua, di 2021 ini semuanya belum berakhir, justru makin banyak tantangan ke depannya.
Tetap andalkan Tuhan, tetap taruh pengharapan dan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena percayalah, pengharapan di dalam Tuhan gak akan pernah mengecewakan. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya mau ajak teman-teman untuk tundukkan kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan, untuk kemurahan-Mu di sepanjang tahun 2020 kami boleh lalui ya Bapa. Dan kami tiba di tahun yang baru ya Tuhan. Kami mau terus Bapa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah di hadirat-Mu ya Tuhan, berkumpul bersama teman-teman semuanya. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, mungkin waktu dan tempat bisa membatasi kami Tuhan, tapi kami percaya kalau kuasa Tuhan tidak terbatas dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya kami mendapatkan apa yang kami perlukan ya Bapa, melalui firman dan puji-pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami, dan kami percaya kalau kekuatan yang baru selalu ada bagi kami. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu? Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama setiap kita merenungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, hal sesimpel apapun, bahkan sampai hari ini kita masih boleh bernafas. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari bawa sembah dan pujian kita siang hari ini, karena hanya dengan itu cara untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya.
Mari angkat sembahmu. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Energize People dan semua yang menyaksikan ibadah saat ini, yang mengikuti ibadah saat ini. Sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan kepada saudara-saudara di ibadah pertama kita di tahun 2021, selamat tahun baru. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami puji, kami sembah dan kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Dan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berikan telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Sekali lagi, amin. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara, bagaimana tahun 2020? Biasanya di awal tahun kita menemukan momentum untuk menyusun resolusi. Saudara masih ingat resolusimu di tahun 2020? Apakah resolusimu tercapai? Tidak? Barangkali saudara berkata, Energize People, barangkali engkau berkata, jangankan tercapai, tetap hidup saja sudah bagus. Saudara, kita setuju bahwa COVID-19 mengacaukan semuanya. Gak ada yang menyangka hal tersebut. Pertanyaannya, apakah saudara masih buat resolusi di tahun 2021? Paling tidak saya ingin mengajak saudara untuk berikan semangat, selamat pada dirimu. Engkau masih bisa berdiri di tahun 2021. Mari selamati dirimu. Dan saya ingin bertanya pada saudara.
Berapa banyak di antara saudara yang resolusimu di tahun 2021 hanya satu? Biasanya kan tuh berurut-urut. Dan 3 teratas itu kalau enggak berat badan turun, lebih sehat, makanan yang menyehatkan, konsumsi makanan menyehatkan, biasanya itu. Mulai berolahraga. Tapi 2021 paling tidak saudara, berapa banyak di antara saudara yang resolusimu cuma satu? Survive. 2021 engkau berkata, I will survive. Kalau boleh jujur, sepanjang saya hidup, melewati tahun adalah perkara biasa. Wajar. Bukan sebuah prestasi. Lewat tahun 1999, 2000, biasa saja. Lewati tahun-tahun berikutnya juga biasa saja. Tetapi saudara, 2020 berbeda. 2020 keras. Namun oleh karena anugerahnya kita bisa berdiri hari ini di tahun 2021. Karena saudara, selain pandemi di 2020 dibuka juga dengan berita duka, saudara. Beberapa tokoh berpengaruh meninggal dunia. Dibuka dengan kematian legenda basket di bulan Januari, saudara. Kobe Bryant. Dia meninggal dunia kecelakaan pesawat, saudara. Helikopter yang dinaikinya meledak. Dunia berduka. Saudara, di 2020 juga The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot, ya, meninggal dunia, saudara. Lagi jaya-jayanya. Sebelum Didi Kempot juga, saudara, ada penulis lagu, penyanyi yang mungkin juga idola saudara, kakak Glenn Fredly, dipanggil oleh Tuhan. Yang lagu ciptaannya, saudara, salah satunya adalah liriknya begitu relevan dengan kehidupan kita. Kita melaju di tahun 2021. Saudara, ingat lagu yang dinyanyikan sebagai lagu kemenangan di Indonesian Idol? Salah satu bagian liriknya bilang begini. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini. Saudara sabar, saya percaya kalau saudara bisa lewat tahun 2020, maka saudara bisa lewat juga sampai saya selesai menyanyi. Amin. Lalu liriknya bilang begini, saudara, bukan karena kuat. Wah, mulai bergeser ini nadanya. Dan hebatku. Kakak Glenn dalam liriknya memang bilang semua karena cinta. Tapi kemudian ada beberapa yang mengubah liriknya dan katakan semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara, engkau hebat bisa dengarkan ini, tetap bertahan sampai selesai. Ya. Semua karena Tuhan. Dan karena itu saudara, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya saya menggunakan di awal tahun untuk berkhotbah Vision Sunday. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk bicara kepada saudara, untuk saudara ingat sepanjang tahun ini. Kalau tahun lalu saya bicara soal He is the God of breakthrough. Maka tahun ini Energize People, mari kita memulai
2021 dengan mengingat He is the faithful God. Dia Allah yang setia. Saya ingin mengajak kita untuk membaca sebuah teks kebenaran firman Tuhan dalam ratapan pasal yang ketiga, saudara. Kita baca mulai ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, melakukan dan mempercayai firman Tuhan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, kitab Ratapan ditulis di awal pembuangan bangsa Yehuda, kerajaan selatan ke Babel. Dan secara tradisional dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Itulah sebabnya setelah kitab Yeremia maka kita masuk dalam kitab Ratapan. Saudara-saudara, bayangkan saudara adalah orang Yehuda. Saudara diusir dari tanah perjanjian, dibuang. Diusir oleh bangsa Babel. Bait Allah telah dihancurkan. Bait Allah pusat penyembahan telah dihancurkan. Mereka dicabut dari akarnya. Identitas mereka porak-poranda. Nabi Yeremia menggambarkannya dalam Ratapan 3 ayat 48 dan 49 dengan begitu puitis. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Saudara-saudara, keadaannya begitu mengerikan. Ketika keadaan porak-poranda dalam kitab Ratapan, bangsa Yehuda diingatkan dalam ayat yang kita baca sebelumnya, saudara, pasal 3 ayat 21 sampai 25, bahwa Dia Allah yang setia. He is the faithful God. Allah yang memegang janjinya. Mereka bisa terusir atau diizinkan Tuhan mengalami pembuangan, tetapi mereka tetap ada dalam hati Tuhan. Saudara, 2020 dunia dilanda pandemi. Di awal pandemi ada yang menyatakan bahwa pandemi ini adalah tulah untuk menghukum orang yang tidak percaya. Namun kemudian kita dapati cukup banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Ibadah gereja berubah. Kita sendiri, saudara, tadinya kita ibadah secara onsite dan setelah pandemi COVID-19 di bulan Maret, kita beribadah secara online. Barangkali terlintas dalam pikiran kita, sebagaimana Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan, Allah meninggalkan kita. Dalam kitab Ratapan itu yang disuarakan oleh Nabi Yeremia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Dia Allah yang setia. He is the faithful God. Dan 2021 Energize People, ingatlah Dia Allah yang setia. Dan belajar dari kitab Ratapan, saudara. Ketika kitab Ratapan bicara Dia Allah yang setia, apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan kita diporak-porandakan oleh keadaan? Paling tidak kita belajar dari kitab Ratapan. Pasal 3 ayat 21 sampai 25. Mengenai 3 kebenaran ini. Yang pertama, saudara, berpaling pada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesukaran, kita menemukan apa yang penting bagi kita. Orang yang divonis penyakit yang berat, saudara. Kemudian dia menemukan apa yang paling penting dalam hidupnya.
Dia menemukan apa hal yang tidak terlalu penting, mana hal yang utama, mana hal yang penting. Dan saudara, ketika tanah perjanjian diambil dari bangsa Yehuda, mereka diarahkan untuk memahami apa yang paling penting bagi hidup mereka. Karena itu dalam Ratapan 3 ayat 24, saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Berpaling kepada Tuhan, saudara, bisa saja mereka fokus kepada masalahnya. Tapi ketika mereka alami pembuangan, maka Nabi Yeremia, dia katakan Tuhan adalah bagianku. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini, Yeremia 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara, bangsa Israel, ketika mereka ada di tanah perjanjian, ada waktu-waktu mereka lupa, saudara, bukan masalah tanah perjanjiannya, tetapi sang pemilik janji itu yang paling penting. Maka Nabi Yeremia, kita perhatikan, dia katakan Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Saudara, ketika pandemi, banyak hal yang hilang dari kita. Kebebasan kita hilang. Barangkali saudara kehilangan pekerjaan, saudara mengalami keterpurukan, orang tuamu, keluargamu. Tapi ingatlah saudara apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Maka ketika mengalami hal yang sulit, saudara, mereka juga dipilih oleh Tuhan dan mereka diberikan pilihan oleh Tuhan. Apakah mereka akan memandang hanya pada kesukaran atau mereka berpaling memandang kepada Tuhan? Kalau saudara baca sebelum Yeremia 3 ayat 21 dan 25, saudara, maka apa yang diuraikan Nabi Yeremia itu suram. Bahkan dalam Ratapan 3 ayat 20, Nabi Yeremia katakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ketika dia ingat kehidupannya yang sudah porak-poranda, bait Allah yang dihancurkan, mereka dibuang ke Babel, saudara. Lalu kemudian mereka katakan, aku selalu teringat dan tertekan dalam diriku. Tetapi puji akan nama Tuhan. Kemudian Nabi Yeremia mendorong, mari palingkan daripada kesukaran yang kita alami yang adalah real. Di ayat 21 firman Tuhan katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Jadi dia tidak perhatikan itu, saudara. Kalau dia hanya melihat kepada kesukaran, maka dia mengalami tekanan. Tapi ketika dia memalingkan pandangannya, perhatikan baik-baik saudara. Dia palingkan pandangannya, dia tahu kepada siapa dia berharap. Kepada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah, tidak ada habis-habisnya. Karena itu saudara, mari pandang pada hari yang baru yang Tuhan berikan. Bukan pandang pada hari yang kemarin, tapi pandang kepada Tuhan. Mari saudara, kita menatap kepada Tuhan. Apakah kita mau meratapi kesulitan terus atau berjalan dalam pengharapan? He is the God. He is the faithful God. Dia Allah yang setia dan pandang pada Dia. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Anak-anak muda, energized people, tangkap kebenaran ini. Banyak hal yang mungkin kau cari dalam dunia ini.
yang semuanya pada akhirnya tidak memberikan kepuasan. Tapi pegang apa yang kita peratapan katakan, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Kebenaran yang kedua, saudara. Mari mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan katakan, saudara, tak berkesudahan kasih setianya. Tak berkesudahan. Saudara, sangat mungkin ketika mengalami pembuangan, bangsa Yehuda merasa Tuhan sudah tidak sayang lagi. Sayangnya Tuhan itu sudah habis. Tapi Nabi Yeremia bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam versi firman Allah yang hidup ayat yang ke-22 ratapan 3 berkata, kasih sayangnya tidak pernah habis. Kemurahannya melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Kemurahannya melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Saudara, salah mengerti membuat kita salah memberikan respon. Pembuangan bukan sinyal sayangnya Tuhan sudah habis. Tapi sebaliknya bangsa Yehuda diingatkan bahwa yang berharga bukan pemberiannya, tanah perjanjian, tapi sang pemberi. Karena saudara, bukan hanya Tuhan itu sumber kehidupan, tapi persediaannya tak terbatas. Firman Tuhan katakan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari saudara kita mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang ketiga, Energize People. Yang ketiga, Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan mengajarkan kepada kita tetap berharap kepadanya. Saya mengulangi apa yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Perhatikan kata-kata di ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Saudara, Tuhan memberikan pengharapan baru. Sesuatu yang segar, pagi itu berbicara sesuatu yang segar. Embun itu hanya muncul di pagi hari, saudara. Sejuk pagi hari itu kita merasa sejuk, udara segar. Saudara-saudara, pengharapan dari Allah adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang segar, bukan sesuatu yang basi, bukan sesuatu yang layu, bukan sesuatu yang busuk. Selalu baru tiap pagi. Dengan kata lain saudara, kalau pagi ini kita masih hidup, ada rahmat yang baru bagi kita. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesegaran. Tuhan memberikan kepada kita daya tahan untuk tetap berharap kepadanya. Saudara-saudara, 2021, apapun yang mungkin memporak-porandakan kehidupan kita di tahun 2020 maupun tahun 2021, ingatlah, He is the faithful God. Dia Allah yang setia. Mari berpaling kepada Dia, saudara. Mari berpaling kepada Tuhan. Mari mengingat bahwa Dialah sumber kehidupan, dan ingatlah pengharapan di dalam Dia selalu baru. Karena itu Energize People, saya mengajak kita sama-sama. Kalau engkau menghadapi tahun ini, engkau merasa lemah, engkau merasa enggak berdaya, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagimu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagimu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Kasih setianya berlimpah dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan ini, boleh ya Bapa kami tangkap, boleh hidup ya Bapa, boleh menyemangati kami, menjadi pegangan bagi kami. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar, biarlah mereka boleh berjumpa dan menikmati kasih setia Tuhan. Kalau ada tantangan masalah yang dihadapi dalam keluarga, kekuatan Allah mengalir, rahmat-Mu yang selalu baru itu mengalir dan memberikan kesegaran bagi kami sekaliannya. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Energize people, terus semangat, baca firman Tuhan, dan juga terus menjaga kesehatan. 3M diterapkan. Baru-baru ini saudara, minggu ini ya, vaksin sudah mulai diedarkan. Dimulai dengan Pak Jokowi dan juga beberapa aparatur pemerintah. Dan mari terus jaga kesehatan kita. Terus berdoa bagi gereja Tuhan, bagi teman-temanmu, Energize People, dan juga bagi para hamba Tuhan. Saya berdoa biar kita tetap sehat jasmani maupun rohani. Juga saudara, minggu depan kita akan masih beribadah secara online via YouTube. Ya. Pada tanggal 24, lalu tanggal 31 Desember kita akan ibadah via Zoom. Maaf, bukan 31 Desember, 31 Januari kita akan beribadah via Zoom sekaligus merayakan ulang tahun Energize yang ke-8. Saudara, pastikan saudara hadir dan bergabung dalam Zoom, waktunya tetap sama, 31 Januari jam 11. Karena itu mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu, memberkati dalam tantangan yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga kami juga Tuhan pelihara. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Presiden Joko Widodo, pemerintahan bangsa ini, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang dipimpinnya, juga kepemimpinan gubernur, wali kota, hingga tingkat RW dan RT, Tuhan memberkati, organisasi Aras Gerejawi, hamba-hamba-Mu, satukan hati kami boleh menjadi terang, berkat bagi Indonesia. Tuhan juga memberkati gereja Tuhan, Gesia Batu Tulis, Pak Gembala, Tuhan juga yang akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat kepadanya, dan seluruh ya Bapak hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan biarlah Tuhan Engkau yang akan menopang, menguatkan, dan menyertai kami sekaliannya. Anak-anak-Mu Energize yang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan ya Bapa. Dan juga Tuhan berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Yang berhubungan ya Bapa, biarlah Tuhan jaga dan mereka boleh jaga diri, menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati dan mengurapi anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah online hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Saudara, ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Karena Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekaliannya,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Waking up to another life. No more sorrow and no more night. You're the light, let it shine now. Let it shine now. Burning bright cause we're not ashamed. Got a world to illuminate. You're the light, let it shine now. Let it shine now. Are you ready? Nothing can stand against us. Our praise will break the darkness, and we declare your kingdom's here. Because our God is for us, we're living in the promise, and we declare something's changing the atmosphere tonight. Do you believe it? Do you believe it? Come on, we're going to sing Shine Light together.